Shalom Elohim, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian. Bertemu kembali kita dalam kesaksian iman kita. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan seorang mantan pendakwah, seorang aktivis Islam yang begitu militan, begitu radikal, yang dahulu kala hidupnya hanya untuk melayani agamanya, hanya untuk berbakti bagi agamanya. Beliau adalah Fadilah Mulia yang sangat giat di dalam agamanya yang lama. Dan tiba-tiba dia mendengar sebuah suara, siapakah Isa Al-Masih? Siapakah Isa Al-Masih? Siapakah Isa Al-Masih? Di dalam segala penasarannya, dia ingin tahu siapakah yang berbicara seperti itu kepadanya. Dan itulah yang menyebabkan dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Saudara, mari kita dengarkan kesaksiannya. Saat ini di hadapan saya ada Fadilah Mulia. Ya, ini latar belakangnya ya samalah sama saya. Tetapi Tuhan memilih dia dalam satu situasi yang tidak pernah dia pikirkan. Dan dia tidak pernah berangan-angan bercita-cita menjadi orang percaya. Tapi Tuhan membuat dia percaya. Nah, dari situlah saya ajak dia bincang-bincang. Semoga setiap saudara yang mendengarkan semakin dikuatkan, diteguhkan, dan diberkati. Salam semuanya yang ada di rumah maupun yang ada di manapun anak-anak Tuhan, ini luar biasa tentunya ya. Haleluya. Saya diundang bersama Pak Bejuy selaku Bapak Rohani saya juga untuk berbincang-bincang. Wah, kalau saya mah saya ladeni nih. Gimana Be? Apa nih yang mau diperbincangkan nih? Nah, gini deh, saya lihat kamu tuh dulu aktif. Mungkin kamu lebih aktif Islamnya daripada saya. Saya kan dulu Islamnya cuma ya ngaji, sholat, gitu-gitu doang. Nggak pernah punya cita-cita jadi ustadz, jadi pemimpin agama tuh nggak. Pokoknya yang penting ngaji, sholat. Karena apa? Ketutup sama hobi. Hobinya tuh bermusik tuh gila-gilaan dia. Dari kelas 5 SD itu udah main musik. Gila. Jadi kayak gitu nggak saya pikirin gitu ya. Yang penting saya udah jadi orang Islam gitu aja lah. Nah, kamu kan lain. Kamu udah sekolah jadi ustadz, udah ngajar. Kok bisa percaya Yesus tuh gimana ceritanya? Jangankan kamu, Dil. Saya aja dulu lihat orang Kristen najis. Oke. Gitu. Jadi mungkin benar apa yang Babi omongin, ya kan. Mungkin saya cukup banyak terjun di dunia dakwah waktu itu. Iya. Besarkan di pesantren, lalu mengakhir sarjana di Universitas Muhammadiyah Jakarta tuh ya. Nah, terus kita tahu agama, kita biasanya langsung dipanggil ustadz. Karena ustadz sendiri nggak ada sekolahnya gitu kan. Pokoknya udah lulus pesantren, ya kan. Terus paham, ya kan, dengan agama Islam. Terus juga sholat, hajinya bagus, jadi imam bagus. Jadi panggilnya ustadz. Nah, waktu itu juga saya kan suka isi pesantren-pesantren kilat tuh di sekolah-sekolah. Panggilnya Pak Ustadz, gitu. Nah, terus ceritanya gimana? Padahal kamu kan sebenarnya kalau udah model-model kayak gitu, kamu ingin semua orang Islam jadi Islam yang benar itu kan? Pasti dong. Iya dong. Nggak salah. Aja, jangan Islam setengah-setengah kayak gue nih, cuman sholat ngaji doang. Tapi harus yang sungguh-sungguh dalemin gitu. Ya, pasti kan gitu. Betul, nah, betul. kok malah justru tiba-tiba menjadi orang percaya Yesus. Padahal dulu pasti benci juga kan orang Kristen. Nggak suka. Bukan benci juga, Be. Apa itu? Banget. Pokoknya nggak suka lah gitu ya. Wah, udah nggak suka banget ya kan. Kan gue suka ngomong tuh kalau di mimbar. Gue dulu paling benci sama orang Cina dan orang Kristen. Apalagi udah Cina Kristen. Waduh. Kok bisa-bisanya kamu mengambil keputusan jadi orang percaya, itu ceritanya gimana? Ini pasti ada sesuatu yang istimewa. Ya. Jadi kisahnya pertama itu semenjak waktu saya kuliah. Ya. Waktu kuliah itu ada ospek, terus di situ saya sampaikan intinya saya mendengar sesuatu di situ
Tapi bagaimana cara saya mendapatkan pendengar itu ketika saya mengatakan begini. Semuanya jangan sampai meninggalkan yang namanya keislaman atau murtad, intinya begitu. Ya, pokoknya kita harus teguh di dalam keislaman. Mati hidup Islam aja pokoknya. Ya, seperti syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi tidak benar apa yang dikatakan saudara kita umat Kristen itu, ya, Isa Al-Masih adalah anak Tuhan. Masa ada Tuhan beranak? Waduh. Siapa bidana? Nah, saya meyakini ya Tuhan nggak mungkin beranak dan itu bukan anak Tuhan. Iya, iya. Nah, ketika saya mengatakan itu, ada suara. Lalu siapa Isa Al-Masih? Begitu. Padahal waktu itu masih ospek ya. Masih dalam keadaan acara. Tiba-tiba ada suara, siapa Isa Al-Masih itu? Betul. Nah, permasalahannya itu kan dalam keadaan saya berbalik ya. Oh gitu. Berbalik. Lagi ngomong, terus berbalik, dengar suara. Betul. Nah, ketika saya arahkan lagi ke mahasiswa baru, ya kan, saya langsung bilang, siapa itu yang bertanya itu? Saya bilang anak baru nantang nih, gitu kan. Wah, nggak tahu nih, ya kan. Terus nggak ada. Bahkan teman saya juga ngingetin dan kasih tahu. Ente kenapa? Nggak ada yang ngomong. Emang tanyaannya apa? Itu tadi siapa Isa Al-Masih? Ah, nggak ada. Ente gimana? Nggak ada. Gitu. Jadi teman-teman saya juga menyatakan bahwasanya nggak ada suara itu. Nggak ada pertanyaan. Oke, udahlah. Jadi yang dengar kamu sendiri itu ya. Saya doang. Terus? Udah, saya ke ruangan saya, ke sekretariatan saya. Nggak jauh dari aula itu ada sekretariatan saya tuh. Ya kecil aja lah, ya kan. Nah, di situ saya nulis di meja. Ketika nulis di meja, di jendela yang kebuka itu ada suara juga. Jendelanya kebuka gitu. Enggak, jendelanya memang sudah terbuka. Sudah terbuka, tiba-tiba dari situ ada suara. Betul. Siapa Isa Al-Masih? Oh, kayaknya saya diisengin gitu kan. Saya samperin tuh jendelanya saya lihat begini. Nggak ada orang. Nggak ada orang. Nah, dari jendela sini, saya baru berpaling begini. Kan udah lihat nggak ada orang kan? Saya baru paling begini mau mengarah ke balik lagi, meja lagi. Lalu suara itu ada lagi. Lalu siapa Isa Al-Masih? Saya penasaran kan. Tapi saya buka mencari tahu Isa Al-Masih buat apa gitu kan. Ya kan, itu kan Tuhannya orang Kristen. Buat saya nggak peduli, udah saya tinggalin aja. Selama kurang lebih ya seminggu lebih lah, itu suara terus mengaung-ngaung di sini. Siapa Isa Al-Masih, siapa Isa Al-Masih? Kayak gimana ya? Tapi pernah nggak digangguin nyamuk, suaranya bikin sebel. Tepok. Masih ada. Oh, nggak bisa tidur be. Siapa Isa Al-Masih? Situ nggak bisa tidur. Lama kelamaan, ya kan, saya penasaran. Apa jangan-jangan aneh disuruh cari itu yang namanya Isa Al-Masih kali ya? Aneh cari deh. Baru buka Alkitab, baru buka Al-Quran. Baru nih suaranya udah mengecil. Baru buka udah mengecil. Wah, bener nih katanya. Mukjizat banget nih Al-Quran kan. Luar biasa. Baru dibuka, ya kan, belum nemu ayatnya, baru dibuka doang udah mengecil. Jangan ganggu lagi Masih, tapi nggak parah. Masih nggak parah. Pas saya cari tahu tentang Isa Al-Masih, lama-lama agak menghilang. Wih, makin keren nih. Ya kan, ayat pertama dapat, ayat kedua dapat. Cuman saya jadi kayak mau melakukan sesuatu eksperimen. Ya kan? Pasti ada maksud di balik suara itu. Kok bisa begini ya? Akhirnya saya melakukan eksperimen apa? Wah, sekarang ayat-ayatnya ini ekstrim juga. Isa adalah rohullah wa kalimatullah dan sebagainya. Saya nyatakan, wah, eksperimen deh. Ya, adu kuat sama nabi saya. Nabi yang kita yakinin, yang saya yakin dulu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa ngalahin. Ya kan? Oke, eksperimen lah antara Isa Al-Masih sama Muhammad, dengan Nabi Muhammad. Isa Al-Masih saya anggap sebagai Nabi juga. Sama-sama Nabi. Kenapa begitu? Karena saya tidak mau membandingkan Nabi Isa langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak level buat saya. Isa Al-Masih manusia, Allah Tuhan.
Jadi yang mau saya bandingkan adalah manusia dengan manusia, nabi dengan nabi. Begitu. Jadi saya bandingkan antara Isa Al-Masih dengan Muhammad. Kita cari mulai dari keluarganya. Keluarganya Isa Al-Masih tercatat jelas, bahkan nama ibunya dijadikan nama surat. Ya. Maryam. Dari kelahirannya, dari apa semua ya, kematiannya, kebangkitannya, bahkan dia akan datang kedua kali, semua tercatat jelas. Ya. Sedangkan Nabi Muhammad ya tidak jelas, dalam artian kisah dari yang sesuai dengan yang tertulis. Sesuai dengan yang tertulis, kelahiran dan sebagainya, semuanya nggak runut. Tapi Isa Al-Masih runut. Ya, bahkan sampai datangan kedua kali runut. Ini saya tidak ada menjelek-jelekan Nabi Muhammad, enggak. Ini yang saya temukan dan ini satu pencarian yang saya lakukan. Lalu saya lihat di mukjizatnya. Karena apa? Karena saya nggak mau kalah. Waktu dari segi keturunan atau keluarga yang lebih istimewa adalah Isa Al-Masih, saya udah menyatakan diri bahwasannya saya kalah. Saya kalah berapa? 1-0. Karena Isa udah punya skor 1, Muhammad 0. Nah, saya nggak mau Muhammad kalah nih, Nabi Muhammad kalah. Saya tetap harus cari lain bagaimana caranya Nabi Muhammad itu terlihat istimewa dan menang di mata saya. Nah, saya cari, oke, dia bisa menang di situ. Saya akan cari mukjizat. Ya kan, Isa Al-Masih apa sih? Pasti kalah sama Nabi Muhammad, kan begitu. Saya cari mukjizatnya. Saya lihat Isa Al-Masih dari semenjak di buayan sudah bisa berbicara. Berbicara. Lalu menyembuhkan orang sakit. Orang kusta itu zaman dulu tuh udah nggak ada obatnya tuh, sembuh, ya kan? Orang buta melek, lumpuh berjalan. Malahan orang Israel bilang penyakit terkutuk ya. Oh iya, untuk kusta ya. Iya, kusta. Terus yang lebih mengherankan, orang mati bangkit. Waduh. Nah, saya bingung. Bahkan ada lagi, ya, apa yang bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Isa ini bisa lakukan. Ya, kalau membangkitkan kan bisa dia. Kalau menghidupkan bisa nggak kira-kira? Dia ambil tanah liat, dia bentuk menyerupai burung, ditiupkan dulu lalu burung itu hidup. Waduh, saya deg-degan. Deg-degan kenapa? Takutnya Nabi yang saya imani ini nggak bisa menyaingi mukjizat itu, ya kan? Lalu ketika saya cari Nabi Muhammad itu, ya, mukjizatnya, Al-Quran itu sendiri. Terus saya bilang, ada nggak yang selevel begitu kan? Saya cari. Waduh, membelah bulan dan sebagainya itu kan, ya saya bilang, kayaknya enggak nih, 2-0. Saya sempat hampir berpikir, jangan sampai saya kalah, 2-0 nih. Oke, saya nggak mau kalah, saya cari lagi yang lain, gelar deh. Saya ambil tes berikutnya gelar. Nah, Isa Al-Masih gelarnya adalah ya Al-Masih, artinya yang diurapi. Yang diurapi. Ya kan? Lalu saya berpikir yang terpilih, ya kan, yang diurapi artinya yang terpilih. Nah, Nabi Muhammad gelarnya apa nih? SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya semoga ya keselamatan ada pada adanya. Aduh, masih semoga nih. Tapi kita juga nggak boleh sesumbar di dalam keislaman, nggak boleh sesumbar waktu itu, ya kan. Pokoknya apapun itu sebutnya insya Allah, atau artinya semoga jika Allah yang mengizinkan. Oke, 3-0 fix buat saya. Nabi Isa is the best. Dan semenjak itu suara itu hilang seketika, nggak ada lagi. Dan saya bersyukur. Saya sangat-sangat bersyukur mengenal Nabi Isa waktu itu, tapi belum menjadi Tuhan buat saya. Belum percaya ya? Belum. Pokoknya Nabi nomor 1 aja. Nabi aja tetap. Nabi tetap, tapi yang istimewa. Istimewa. Paling keren. Paling keren. Nah, di situ saya sampaikan ke teman-teman waktu itu, khususnya di kelas. Di kelas. Saya sampaikan, mereka anggap saya sesat tuh, Be. Kenapa sesat? Karena waktu itu syahadatnya saya ganti. Kan nabinya udah saya geser tuh. Nabinya bukan lagi Muhammad, tapi Nabi Isa. Saya ganti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua al-Masih. Ekstrim tuh, Be. Ekstrim. Tapi mereka tahu saya bisa berdialog dengan dalil dan
mereka mengerti apa yang saya katakan, mereka juga nggak bisa bantah, ya kan? Sesat dia bilang, is okay, saya nggak masalah dibilang sesat, tapi yang jelas saya mau damai sejahtera, ya, istilahnya adem di hati, nggak banyak berontak, ya kan? Fokusnya saya mau beriman sama Tuhan deh, gitu aja. Namanya orang beriman apa sih? Ya, dia harus hatinya terpaut sama Tuhan, ya, lisannya harus bagus tutur katanya, tidak ada dusta, kebohongan dan sebagainya, ya. Lalu perbuatannya, ini semuanya ada di Isa Al-Masih, ya kan? Ada di Isa Al-Masih, ya kan? Saya berpikir, ya, dan hablum minallah wa hablum minannas ada di Isa Al-Masih. Hubungan kepada Tuhan bagus, hubungan kepada manusia bagus, karena ya Isa Al-Masih mengajarkan kasih. Begitu. Nah, akhirnya saya mau beranikan tekad mempercayakan Isa ketika saya selesai dialog sama Ustadz tuh. Ketika dialog sama Ustadz. Ustadz ini siapa? Guru? Guru, ya kan. Ustadz waktu itu saya kenal banyak Ustadz lah. Tapi yang saya rasa mumpuni untuk bimbing saya, dia. Ya kan, saya datengin Ustadznya waktu itu, saya masih ingat banget tuh, habis udah maghrib ke malam. Ya kan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Dia gimana kabar? Ya. Baik, ya kan. Silakan masuk, gitu kan. Masuk, ya kan. Terus saya nggak panjang lebar, saya bilang, Ustadz saya mau tanya. Ya silakan, tanya apa? Saya mau tanya Ustadz. Tapi Ustadz jangan marah. Iya, nggak apa-apa, tanya aja. Ustadz, siapa yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Ustadz itu bilang dengan lantang, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu saya juga jawab, bagus, benar banget Ustadz, saya meyakini itu. Ya, dengan apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan langit, bumi, dan segala isinya? Nah, Ustadz saya dengan jelas, tegas, dan nyata juga menyatakan bahwasanya dengan kalimatnya kun fayakun, maka jadilah. Nah, disitulah saya katakan begini, Ustadz, mohon maaf nih, saya baca di Al-Imran ayat 45 bahwasannya Isa Al-Masih di situ tertulis kalimatnya. Berarti yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya adalah Isa Al-Masih, seperti yang Ustaz katakan bahwasannya yang menciptakan langit, bumi, dan isinya adalah Isa Al-Masih karena dia kalimatnya. Oleh karena itu, semua orang Islam harus mengikuti Isa Al-Masih karena dia pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Disitulah Ustaz saya bilang, nggak mungkin, mana bisa, gitu kan? Mana bisa, nggak ada, ya kan? Nggak bisa. Nah, di saat dia mulai agak merah, agak naik, ya, ininya, tensinya, entah saya salah, entah enggak ya, saya langsung masuk pertanyaan ke dia, ke beliau, Ustadz, sekarang balik, saya mau tanya lagi nih, ya, silakan, gitu kan. Menurut Ustadz, ya, kalimatullah itu pencipta atau ciptaan? Nah, Ustadz saya diem bukan karena nggak bisa jawab. Nah, Ustadz saya diem karena dia mikir takut untuk terjebak seperti pertanyaan pertama. Dia harus cari dulu sesuatu yang membuat saya yakin dengan jawaban dia, tapi nggak nemu. Kenapa? Karena saya bisa tahu pola pikir Pak Ustadz ini, ya. Pasti ketika dia jawab, ya, pencipta, maka secara otomatis Pak Ustadz mengimani Al-Imran 45 tadi bahwasannya Isa Al-Masih adalah kalimatullah yang menciptakan langit, bumi, dan isinya. Gitu. Kalaupun Ustadz saya menjawab tidak, bukan pencipta, mana mungkin ya ciptaan menciptakan pencipta. Ya. Jadi Ustadz saya diam aja. Ketika Ustadz saya diam, saya masuk lagi. Nah, mungkin saya salah, tapi saya kayak ada gerakan dari hati saya untuk menjelaskan kepada Ustadz saya, Ustadz, ya, kalimatullah itu bukan ciptaan atau pencipta, gitu kan? Kalimatullah itu adalah bagian dari Allah sendiri, karena kita, jiwa, ya, roh, dan perkataan kita tidak mungkin terpisah dari kita. Nah, karena itu kalimatullah adalah bagian dari Allah itu sendiri.
karena saking dekatnya disebutlah oleh saudara kita umat Kristen sebagai anak. Nah, jadi ada sebutan anak Tuhan ya karena kalimatullah itu menyatu dengan Allah. Begitu. Nah, Ustaz saya langsung bilang, nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Kalau Isa Al-Masih anaknya, Allah bapaknya, sebutkan siapa istrinya. Waduh, saya bingung siapa istrinya. Waduh, langsung saya bilang gini, Ustadz, kata anak itu bukan kata biologis. Kata anak itu kata sematan, di mana kata anak itu menggambarkan kedekatan antara kalimatullah itu dengan Allah itu sendiri. Jika ada kalimat atau kata yang lebih dekat artinya daripada kata anak, maka kata itu yang akan disematkan oleh orang-orang Kristen kepada Isa Al-Masih. Nah, di sini juga kita coba jelaskan, saya coba simpulkan seperti ini ya. Contoh, anak tangga. Ya kan? Kan bukan berarti tangga itu melahirkan lalu punya anak, gitu kan? Anak kunci. Enggak berarti anak kunci itu melahirkan lalu itu kan kata sematan kiasan aja. Anak Gunung Salak. Ya kan, anak Gunung Krakatau, ya kan, nggak begitu. Jadi itu kata sematan aja di situ. Nah, lalu ketika Ustaz tanya siapa ibunya, nah saya juga berpikir, Ustaz percaya nggak kalau Allah itu bisa berada dimanapun yang Allah kehendaki, ya? Allah itu bisa melakukan apapun, ya? Kenapa, ya? Ustaz nggak pernah mau percaya kalau Allah datang ke dunia ini nuzul menjelma menjadi manusia. Nggak mungkin. Mana mungkin Allah datang ke sini nuzul pakai manusia? Saya balas lagi, Ustaz, kalau Allah datang dalam wujud aslinya, bumi ini hancur. Dengan begitu mulia Allah, begitu luar biasanya keagungannya, terus datang dalam wujud aslinya menyelamatkan setiap dosa, menyelamatkan setiap manusia dari dosa, pasti hancur bumi ini. Makanya Allah nuzul, ya, menjelma menjadi manusia, menjadi Isa Al-Masih untuk menyelamatkan manusia, karena proyeknya antara Allah dengan manusia, bukan yang lain. Makanya juga berubah jadi manusia. Begitu be ceritanya. Akhirnya saya pulang tuh tanpa panjang lebar karena mukanya udah merah gitu kan, tensinya udah naik ya kan. Saya pamit, assalamualaikum, pulanglah saya. Nah, disitulah saya menegaskan bahwasanya Ustadz saya nggak bisa bimbing saya untuk tidak mengimani Isa, malah saya semakin kuat mengimani Isa. Akhirnya saya benar-benar menyatakan menerima Isa Al-Masih sebagai juru selamat saya. Begitulah ceritanya, Tantangannya. Aduh. Aduh, kalau masalah Saya baru-baru belajar Isa di Al-Quran itu mulai dapat dikit-dikit ya. Saya share nih sama kakak. Sama-sama naik mobil. Saya bilang, Mas, aku mau ngomong. Dia bilang, ngomong apa? Aku belajar Al-Quran, tak perhatiin kok Nabi yang hebat itu Isa Al-Masih ya. Langsung ngamuk. Udah. Jangan ngomong begitu, jadi kafir lo ntar. Udah langsung diem aja. Baru ngomong lo belum percaya. Jadi nggak heran kalau gua percaya langsung gua didepak. Baru mau ngajak ngobrol aja, ngomongin Isa, dia udah ngamuknya kayak gitu. Jadi nggak heran lah begitu gua percaya Isa Al-Masih, ngamuk bener dah sekeluarga. Gitu ya. Pasti kamu juga ngalamin gitu. Pasti. Ya. Bahkan dari semua masalah tekanan, masalah persekusi dan sebagainya, Babe hadir di 50% peristiwa itu gitu kan. Nah, jadi tapi untuk teman-teman juga ketahui bahwasannya ya tidak mudah mengikuti Isa Al-Masih karena saya juga merasakan itu dan Babe juga merasakan itu. Sejujurnya ada tekanan yang dahsyat, namun hati saya tuh selalu sukacita. Entah dari mana kekuatan itu, ya. Ketika saya dipersekusi, difitnah dan sebagainya, saya tuh nggak langsung down gitu, malah justru semakin dikuatkan. Entah dari mana kekuatan itu datang. Bahkan saya berani menyampaikan kabar baik itu kepada keluarga saya, ya kan, bahkan dibodoh-bodohin lah dan sebagainya. It's okay buat saya, nggak masalah, ya kan. Yang terpenting
saya menyampaikan kabar baik itu. Bukan berarti saya mau memurtadkan seseorang, enggak. Di sini saya fokusnya bukan memurtadkan, tapi apa? Saya sayang kepada orang itu karena saya sudah mendapatkan juru selamat itu. Dan ketika saya sayang sama orang itu, saya akan beritakan. Saya nggak egois, saya akan beritakan. Kenapa? Karena saya fokusnya adalah keselamatan. Ketika dibilang murtad lu, buat saya nggak masalah. Karena kata murtadin, bagi saya murtad adalah keluar, din artinya agama. Jadi arti murtadin adalah keluar meninggalkan agama. Nah, buat saya, ya biarkan aja saya meninggalkan agama. Karena saya tidak mengikuti agama di sini. Karena saya mengikuti Isa Al-Masih, bukan mengikuti agamanya. Saya mengikuti Isa Al-Masih karena dia juru selamat. Jadi saya mengikuti Isa Al-Masih karena saya mau selamat. Iya. Nah, jadi buat saya apapun agamanya, ya tidak menentukan orang itu bertuhan. Karena belum tentu orang yang beragama bertuhan. Nah, saya sudah menemukan Tuhan yang sejati ini dan saya sangat gembira karena itu saya bagikan. Nah, ketika orang lain marah, persekusi saya dan sebagainya, saya nggak merasa sedih. Dan ada kekuatan yang timbul dalam diri saya bahwasanya udah semua akan berakhir sukacita. Selalu begitu. Dan tapi walaupun demikian saya harus berhikmat. Ya, saya harus minggir, nggak perlu dilawan arus. Ya, karena itu saya minggir, nggak melawan arus. Yang penting ketika saya beritakan, mereka mau setuju, ragu-ragu, nggak setuju, itu urusan mereka. Free will, kehendak bebas mereka yang menentukan mau selamat atau tidak. Ketika mereka sudah menentukan tidak mau, berarti penghakiman jatuh kepada mereka. Ya, ketika mereka menentukan mau juga, berarti keselamatan ada pada mereka. Tugas kita sudah selesai. Iya. Selesai begitu, ya udah saya pergi. Nah, begitupun ketika berhadapan dengan Tuhan di hari penghakiman, ya. Apa sih bekal penghakiman itu? Ya tadi, kehendak bebas kita. Itulah ya alat Tuhan untuk menghukum kita, bukan yang lain. Jadi kalau misalkan kehendak bebas itu bisa diintervensi Tuhan, kita kalau di hadapan Tuhan lalu diminta pertanggungjawaban, kita akan bilang begini, Tuhan, kenapa Tuhan nggak intervensi hati saya untuk langsung percaya sama Tuhan? Ya, kenapa coba dikasih saya milih? Oh, pasti akan ada tanya jawab begitu. Enggak. Jadi intinya apa? Intinya adalah sebelum kita menghirup udara terakhir atau sebelum mati, kita harus percaya Tuhan, Isa Al-Masih, juru selamat dunia. Kenapa? Enggak adil dong berarti. Masa hanya Isa Al-Masih atau ikut Isa Al-Masih doang yang masuk surga, yang lainnya enggak? Katanya Isa Al-Masih kasih. Beda. Kasih, ya. Kasih Dalam pengertian, ya, dalam pengertian apa dulu nih? Ya kan? Kalau dalam pengertian melihara, kita semua dipelihara loh sama Tuhan. Mau Hindu, Buddha, Kristen, Islam dan sebagainya, kita dipelihara Tuhan loh. kasih hujan yang sama. Hujan yang sama, udara yang sama. Iya. Iya kan? Nah, masalah jasmani, kita semua dipelihara Tuhan. Tapi rohani ada pilihan, ya kan? Yang namanya kasih, kalau udah hubungan anak dan bapak, kira-kira manusia bisa nepotisme nggak? Bisa. Kalau Tuhan nggak bisa, ya kan? Kalau Tuhan nggak bisa. Kalau misalkan begini, Babe punya rumah, anak kecil main bola, ya, anak itu anak Babe lagi main bola, Babe kacanya pecah, prang. Kira-kira Babe minta ganti nggak sama anak Babe sendiri? Ya enggak lah. Kalau anak orang lain tetangga mecahin kaca Babe, kira-kira diganti nggak? Bisa ganti sama orang tuanya, ganti itu. Berarti kasih itu nggak adil. Bener nggak? Iya. Bagi manusia. Bagi manusia. Bagi Tuhan beda. Terus kayak gimana? Saya nggak bisa jelasin, saya nggak bisa utarakan dengan perkataan, tapi itu semua sudah Tuhan yang ngatur deh. Pokoknya jasmani gini, kita semua sudah dipelihara Tuhan. Nggak pilih kasih, Tuhan pelihara kita sama. Tapi kalau rohani, itu beda. Pilihan. Begitu, Be. Benar. Saya dulu baru-baru jadi orang Kristen, di kamar mandi gitu kan, telanjang nih mau mandi, ini kan ada kacanya gede, gue lihat, gue suka tunjuk-tunjuk, ih lu jadi Kristen, lu pindah agama lu ya, agama lu Kristen, itu dulu. Begitu kita belajar, ternyata Isa Al-Masih datang ke dunia nggak bikin agama loh. Betul. Ya, dia menyampaikan kabar baik, betul, menyampaikan kabar keselamatan. Yes. Banyak orang terjebak, ya kan? Agama itu kan artinya tidak agama kacau. Iya. Tapi banyak orang beragama hidupnya kacau dan bikin kacau. Aduh, sedih
tinggi banget. Jadi emang Tuhan itu menertibkan. Ya. Ya, begitu kita jadi orang Kristen itu anehnya dia. Dulu gua kalau maki-maki anak bini, udah kebun binatang ya. Aduh, ya ampun. Bener lu goblok lu ya. Tolong lu brengsek lu udah. Tapi begitu terima Yesus kok nggak bisa ya. Nggak bisa. Apa jadi buah sekarang? Tomat gitu. Timun gitu. Nggak ada pikiran gitu. Oh, ya nggak ada ya? Nggak ada. Malah anak tuh kadang-kadang ya kita pelukin, kita sayangin gitu ya. Berhasil masa depannya doain. Oh dulu nggak ada. Kalau toh kita melakukan kewajiban agama kita ya sekedar untuk diri sendiri. Kalau sekarang kan nggak beda, kayak dituntun ya. Iya, betul. Kita doa, kita ingat istri, ingat anak, ingat banyak orang lah yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Nah, jadi ya dulu saya ikutinlah perjalanan kamu nih. Ingat gak waktu pas nikahin? Waduh, itu bikin stres ya, Be. Bukan dari seberang lagi, dari kita sendiri yang mempersulit. Aduh. Tapi gua ngamuk pada denger semua. Boleh tuh, Be, kalau mau di-sharing. Gak pernah ada tuh kayak gitu tuh. Tapi semua berjalan baik ya. Amin, luar amin, biasa, amin. luar biasa. Ada aja yang nolong ya. Ada. aja yang nolong, ngamanin semuanya berjalan baik. Gue sih percaya dah bahwa Tuhan itu kalau udah milih kita, dia akan ngurusin semuanya. Amin. Ngurusin semuanya, termasuk kamu, Fadil. Kemarin tuh ada orang dari Depok, dia juga gitu tuh. Yang laki Kristen, yang perempuan Betawi Muslim. Oke. Mereka pacaran lama nih. Yang perempuan begitu jadi Kristen diusir nih semua bapaknya, sama keluarganya diusir. Oke. Kan terus mereka mau nikah, kan butuh surat-surat. Ya, boro-boro orang tuanya mau tanda tangan, nggak mau lah. Udah deh, gemeteran takut. Gimana ya, Bi? Udah sini, gua doain. Ya, nggak ada masalah lebih hebat dari Yesus. Nggak ada. Semua masalah pokoknya bisa diselesaikan. Bisa diselesaikan, karena Yesus berkata, akulah jalan. Dan dia berkata, mintalah, yang meminta akan menerima. Amin. Jadi jangan ragu-ragu, ayo kita berdoa. Doa, melangkah, besok urus surat-surat. Itu orang tuanya bisa tanda tangan, bisa ngurus semua, bisa rapi loh. Waduh, betah, Lebih lain tonton. Iya, Cuma doa doang. Iya. Aduh, luar biasa kuasa Tuhan ya. Iya, karena kita percaya yang Yesus omongin itu pasti benar. Mintalah, yang meminta akan menerima. Ya kan, carilah yang mencari akan mendapat. Ketuklah, pintu akan dibukakan baginya. 2 orang tuh gue nikahin. Udih, Semua dari sama. luar biasa. Modalnya cuma doa. Ya nggak mungkin jadi mungkin itu. Heran saya kadang-kadang. Mana ya, doa itu juga salah satu punya kekuatan yang luar biasa sih. Iya. Doa kita tuh. Karena ya saya bilang sama dia, kamu itu udah dipilih Tuhan. Yap. Ya kan? Kamu jangan pikir kamu jadi Kristen nyebrang pindah agama. Enggak, kamu itu dipilih. Yes. Ya, karena saya dengar ceritamu begitu, itu pilihan. Nah kalau tuh udah pilih kamu pasti disertai. Iya. Dia pasti akan tolong kamu perkara-perkara surat. Alah, gampang lah kata Tuhan ya. Dia lembutkan hati mereka tuh pasti keluar tuh surat. Saya yang serem aja, yang diparahin mereka, kelar tuh. Kelar ya. Dia baru surat. Lah, kita mau dibakar gerejanya. Bener. Jadi memang Tuhan Yesus itu luar biasa ya dia. Luar biasa. Yang kamu rasakan sekarang pasti ada rasa damai. Yes. Tenang ya dia ya. Terus kita ingin selalu berbagi, cuman kadang-kadang orang bisa salah arti ya, salah artikan ya. Nah, yang kita sampaikan ini adalah kabar keselamatan, bukan agama. Banyak orang berpikir, wah ngoncangin iman gua nih, gua suruh pindah agama. Enggak. Ya. Nah, satu lagi Dit, ini keluarga gua nih banyak yang gua udah sampaikan kabar baik. Tapi berhubung mereka udah punya pasangan hidup, mereka takut ngambil keputusan. Tapi gue suka ngejek. Lu kan udah tahu Yesus Tuhan kan, gue udah ajarin. Iya. Lu takut sama siapa? Sama laki gue. Lebih hebat mana laki lu sama Tuhan? Ya hebatan Tuhan. Kenapa lu takut? Itu banyak orang gitu. Padahal mesti lihat dong, Tuhan itu lebih hebat dari segalanya. Kalau emang itu Tuhan yang benar, kenapa lu takut? Ya.
hadapin aja masalah. Makanya gue bikin lagu tuh, Din. Gimana tuh? Ade risiko waktu kita ambil keputusan. Mantap. Ade risiko waktu kita terima Almasih. Asik. Ade risiko iblis pasti kagak diem aja. Mantap. Ada resiko keluarga benci ame kita. Haleluya. Ada resiko hidup bokeh kagak punya apa. Gue bikin gitu tuh pengalaman, Din. Iya, Pengalaman pasti. Jadi, wah, ini Makanya itu bagus. ada rohnya gitu lagu itu. Mm-mm. Yang kayak saya ini merasakan langsung, iya, Iya, emang iya. langsung merasakan. Jadi memang nggak Ya, mudah ya. musuh kita akan banyak. Kan Tuhan sudah bilang kamu akan dibenci banyak orang karena namaku tanpa alasan. Nah ini share kita nih sama Fadil ya. Nah terus Fadil nih bikin buku, saudara. Judulnya Selubung yang Tersingkap. Nah ini buku sangat bagus untuk menjadi milik saudara. Saudara yang suka, yang mau bersaksi, yang mau cerita tentang kabar baik, ya, buku ini jadi bekal yang bagus. Ini harganya berapa nih, Din? Waduh, saya langsung serahin aja mas sekretaris deh. Oh, Langsung ada nomornya ntar dihubungin. Oh iya, kalau Saya gitu. juga, saya cuma melayanin doang, nggak ngurusin yang begini-beginian. Nah, kalau gitu lihat nih nomor HP yang ada di bawah ini. Pesan lewat nomor itu aja ya. Nah, pesan lewat nomor itu ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita telah mendengarkan kesaksian Bapak Fadilah Mulia yang berbincang-bincang dengan almarhum Bapak Junedi Salat yang telah dipanggil Tuhan pada tahun 2021 dan beliau sekarang ada di surga bersama Bapa kita yang mulia. Dan perbincangan mereka tentang iman Kristen mereka yang baru mencelikkan mata rohani kita bahwa Tuhan itu sungguh luar biasa. Tuhan penuh kasih. Dia bisa melakukan apa saja untuk melakukan lawatan, perjumpaan, pertemuan pribadi dengan orang-orang yang telah ditetapkannya untuk menjadi anak-anaknya. Nah, saudara lihat bagaimana Tuhan bertemu dengan Fadilah Mulia. Tuhan melakukan intervensi, Tuhan melakukan penetrasi. Bukan Fadilah Mulia yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan memperdengarkan suaranya kepada Pak Fadilah Mulia. Dan yang terjadi adalah, saudara sudah mendengar tadi kesaksiannya, sungguh luar biasa dan sangat membanggakan. Nah saudara, inilah bukti bahwa Allah kita sungguh dahsyat. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Teruslah berdoa, teruslah percaya, teruslah bergairah semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap jadi terang, tetap jadi berkat, tetap jadi garam di dalam dunia yang gelap ini. Tuhan beserta kita dan teruslah bersaksi, teruslah berdoa. Kita akan terus ditolong Tuhan karena Tuhan beserta kita. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Amin.